Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jason Deva Putra dengan NPM 210. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 6 pedagogik. Dengan anggota kelompok saya yaitu Alivia Firlana dengan NPM 148, Ayu Saputri dengan NPM 143, Bulan Dwi Agustina dengan NPM 127, Evita Sri Rahma dengan NPM 142, M. Irbat Al-Fakih dengan NPM 134, dan Siti Wahyuni dengan NPM 226. Kelompok kami di sini akan mempresentasikan tentang perspektif pedagogik tentang landasan manajemen pendidikan. Pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan merupakan bidang ilmu praktis dan teoritis yang dapat dijadikan acuan bagi para praktisi, misalnya kepala sekolah dan guru di kelas, dalam upaya meningkatkan kinerja lembaga sekolah atau satuan pendidikan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Manajemen pendidikan ini juga merupakan proses pendayagunaan sumber daya secara efisien untuk mencapai tujuan tertentu dalam organisasi pendidikan. Manajemen pendidikan ini juga ditunjang oleh berbagai bidang ilmu. Pertama, secara internal, didukung oleh teori belajar, kurikulum, bimbingan, dan konseling, pengelolaan pendidikan, dan juga penilaian hasil belajar siswa. Kedua, secara eksternal, didukung oleh sosiologi, psikologi, politik, ekonomi, dan antropologi. Dimensi-dimensi pendidikan itu ada 3. Yang pertama, dimensi substansi, dimensi proses, dan dimensi kepemimpinan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang hasil wawancara yang sudah kami lakukan pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 di SD Negeri 2 Rejosari. Dari hasil wawancara tersebut, kami mewawancarai beberapa guru, ada 2 guru, yang mana salah satunya adalah wali kelas dan satu lagi adalah kepala sekolah. Kedua ibu guru tersebut menjelaskan manajemen itu tidak jauh berbeda seperti pengertian yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, yang mana manajemen pendidikan adalah proses yang dilakukan untuk pedoman atau tatanan dalam menjalankan dan melaksanakan kebijakan di suatu lembaga pendidikan. Ibu Via selaku wali kelas mengatakan bahwasanya manajemen pendidikan ini sangat berpengaruh terhadap daya upaya peningkatan kualitas pendidikan. Apalagi di era globalisasi seperti sekarang ini. Manajemen pendidikan memberikan peran yang sangat penting terhadap terlaksananya pendidikan yang berkualitas. Manajemen pendidikan dapat ditingkatkan dengan cara ditegakkannya pengaturan dalam suatu lembaga pendidikan supaya tujuan yang awal tersebut itu dapat terlaksana dengan efektif. Dan untuk menjadi lebih baik tentunya ada tantangan yang dihadapi. Dalam meningkatkan kualitas manajemen sendiri, ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh kepala sekolah dan juga wali kelas. Tantangannya seperti pola belajar anak yang berbeda. Misalnya, ada anak yang dijelaskan 10 menit itu sudah maksud, dan ada juga anak yang dijelaskan 10 menit, lalu untuk menit ke-11, 12 itu sudah kehilangan fokusnya. Itu salah satu tantangan yang dihadapi oleh guru ketika berada di dalam kelas. Dan untuk menanggulangi hal tersebut, guru menggunakan strategi dalam mengelola kelas. Strateginya ini bervariasi, misalnya seperti melakukan pembelajaran yang aktif dan kondusif sehingga terlaksanalah pendidikan yang efektif dan efisien. Guru dan staf di sekolah itu juga berkolaborasi dalam mewujudkan kualitas manajemen pendidikan yang berkualitas, yang mana guru dan staf-staf yang ada di sekolah itu melaksanakan yang namanya rapat atau membahas suatu. Kesimpulan dari penelitian kelompok kami adalah, berdasarkan hasil wawancara dan observasi kami di UPT SDN 2 Rejosari, pelaksanaan manajemen pendidikan di sana sudah baik, karena untuk pemahaman wali kelas dan kepala sekolah terhadap manajemen pendidikan dan pentingnya manajemen pendidikan itu sudah baik, dan penerapan manajemen pendidikannya juga sangat baik.
Guru di sana selalu melakukan 4 poin penting manajemen pendidikan, yakni perancangan pengorganisasian, aktualisasi, dan evaluasi. Untuk alat-alat dokumentasi yang digunakan juga beragam, diantaranya modul ajar, absensi siswa, buku tabungan, RPP, dan data kelas. Sekian, terima kasih.